Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bab 2 bagian uji kompetensi 3 untuk part yang pertama. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Dua kapasitor keping sejajar bahan A dan B memiliki luas penampang yang sama. Nah, untuk luas penampang itu dilambangkan sebagai A. Karena dia sama, berarti bisa kita tuliskan sebagai AA-nya sama dengan AB, atau bisa kita tuliskan juga sebagai sama dengan A. Kemudian jarak antar keping kapasitor B memiliki kapasitor B sebesar 2 kalinya jarak antar keping kapasitor A. Nah, untuk jarak itu dilambangkan dengan D, sehingga bisa dituliskan dB-nya sama dengan 2dA. Perbandingan kapasitas kapasitor A dan B adalah 2:3. Nah, ini berarti CA banding CB. Jenis bahan pada kapasitor A dan B berturut-turut adalah, nah, untuk menghitung berapa atau apa jenis bahan yang digunakan pada kapasitornya, kita bakalan menghitung berapa nilai dari K. Nah, untuk menghitungnya kita bakalan masukin ke persamaan ini. C sama dengan K dikali epsilon 0 A dibagi dengan D. Nah, untuk yang CA kita sesuaikan aja menjadi KA epsilon 0 AA per DA. Dan yang CB-nya juga sama, KB dikali epsilon 0 AB dibagi dengan DB. Karena epsilonnya sama, berarti kita coret aja. Kemudian kita tinggal masukin perbandingan antara CA dengan CB, yaitu 2:3. Kemudian KA-nya itu yang kita cari, lalu AA-nya tadi kita buat sebagai A, dan DA-nya pun juga sama. Kemudian kita juga tinggal masukin nilai dari AB-nya juga A tadi ya, kemudian DB-nya adalah 2 dikali DA. Selanjutnya kita tinggal coret yang bisa dicoret ya, atau yang bisa kita sederhanakan. Ini kan A sama A-nya sama, berarti bisa kita coret. DA dengan DA-nya pun juga bisa kita coret. Nah, sehingga persamaannya menjadi 2/3 sama dengan KA ya. Yang ini tinggal KA dibagi KB dikali dengan 1/2. Kemudian tinggal dikali aja yang ini kan, dia kan KB dibagi 1/2, artinya 2-nya tinggal naik ke atas jadi kali, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian tinggal dicoret aja nih 2 dengan 2-nya karena kan dia sama. Nah, sehingga diperolehlah perbandingan antara KA dan KB-nya adalah 1:3. Nah, karena di optionnya ini atau di tabelnya nggak ada 1 sama 3, berarti masing-masing nilai dari perbandingan KA dan KB-nya kita kalikan dengan 2, sehingga diperoleh 2:6. Nah, tinggal dicek aja. KA itu nilainya adalah 2. 2 itu berarti dia teflon. Kalau yang B itu adalah 6. 6 berarti porselen. Artinya bahan yang digunakan adalah teflon dan porselen. Jawabannya berarti yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Dua buah kapasitor bola A dan B dengan jari-jari bola B 4 kali jari-jari bola A. Jari-jari itu dia dilambangkan dengan R, sehingga bisa dituliskan RB-nya sama dengan 4RA. Kemudian kapasitas kapasitor B sebesar, artinya dia menanyakan berapa nilai dari CB-nya. Nah, untuk menghitung nilai dari CB, kita langsung aja masukin ke persamaan ini. CA per CB sama dengan RA per K dibagi dengan RB per K. Kemudian kita tinggal masukin aja masing-masing nilainya, yaitu untuk RA-nya tadi kan sama dengan RA ya, karena dia nggak disebutin berapa nilai dari RA-nya. Dan supaya nanti bisa dicoret dengan yang RB sama dengan 4RA tadi, kayak gitu. Kemudian K-nya kita biarin aja dalam K, karena dia nggak dibahas di soal. Kemudian tinggal kita sederhanakan dengan cara mencoret yang bisa dibagi. RA
dicoret ya dengan RA, kemudian K dengan K, sehingga diperoleh CA per CB sama dengan 1/4. Nah ini sama-sama dibagi kan jadinya 1, makanya dapatnya di sini 1, kemudian per 4. Artinya CB-nya adalah 4 kali CA. Nah tinggal dicari aja di antara opsi ini yang mana yang tepat. Kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Sebanyak 4 buah kapasitor yang tersusun dalam rangkaian paralel. Nilai kapasitas keempat kapasitor memenuhi C2 kurang dari C1 kurang dari C4 kurang dari C3. Apabila rangkaian tersebut diberi sumber tegangan sebesar V, pernyataan yang benar adalah, kalau kita lihat pada masing-masing pernyataannya, dia membahas mengenai muatan listrik, beda potensial, dan energi potensial. Artinya kita harus menghitung masing-masing nilai dari pernyataan tersebut, yaitu muatan, beda potensial, dan energi potensialnya. Oke, langsung aja di sini kita bakalan menghitung berapa muatan listriknya. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan persamaan dari C sama dengan Q dibagi V. Nah, di sini kita tinggal tulis ulang aja data yang diketahui dari soal, yaitu C2 kurang dari C1 kurang dari C4 dan kurang dari C3. Kemudian kita dapat rumus ya, bahwasanya kapasitas dari kapasitor itu adalah muatan dibagi dengan beda potensialnya. Artinya kita bisa masukin persamaan ini ke sini. Nah, untuk yang C2 jadinya adalah Q2 per V2. Ini sorry adik-adik ya, ini ada kesalahan. Ini harusnya V2. Kemudian sorry. Oke. Kok nggak mau ya? Ini saya zoom aja ya. Nah, yang ini Q2 dibagi V2. Kemudian Q1 dibagi V1, Q4 dibagi V4, dan Q3 dibagi dengan V3. Nah, karena dia berupa rangkaian paralel sehingga dia punya nilai V yang sama. Nah, makanya di sini saya tuliskan di bawahnya V semua. Nah, karena sama sehingga bisa dibagi atau dicoret kayak gitu. Sehingga tinggallah nilai Q-nya, yaitu Q2 kurang dari Q1, kurang dari Q4, dan kurang dari Q3. Nah, sekarang kita bakalan cek untuk masing-masing statement yang A dan B. Untuk yang A itu muatan listrik yang tersimpan C2 dan C3 sama. Nah, kita lihat ya. C2 berarti Q2, C3 Q3. Oh, salah nih, berarti jawaban yang A salah. Yang B muatan listrik yang tersimpan C3 dan C4 memenuhi Q4 lebih dari Q3. Kita lihat ya. Ternyata Q4 kurang dari Q3, berarti statementnya juga salah. Kita bakalan cek untuk statement yang ketiga, yaitu beda potensial. Nah, untuk menghitung beda potensialnya di sini kita menggunakan persamaan dari Q sama dengan 2E dibagi V. Nah, untuk persamaan yang Q ini saya ambil dari data yang udah saya cari ketika menghitung nilai dari Q-nya. Kemudian tinggal disesuaikan aja sama kayak tadi. Yang Q2-nya berarti jadinya 2E2 dibagi V2. Yang Q1 2E1 bagi V1 dan seterusnya. Kemudian tinggal kita masukin aja masing-masing nilai dari V-nya karena dia paralel ya, berarti V-nya sama. Kemudian bisa kita coret. Kemudian di sini juga ada angka 2, berarti 2-nya juga bisa dicoret. Nah, sehingga diperolehlah persamaan akhir, yaitu E2 kurang dari E1 kurang dari E4 dan kurang dari E3. Nah, kita lihat ya, bener nggak? E2 kurang dari E1 kurang dari E4 dan kurang dari E3. Artinya pernyataan yang E ini tepat, kayak gitu. Nah, kita akan bahas untuk pernyataan yang C dan D. Yang C dan D ini salah. Kenapa? Karena kalau dia rangkaian paralel artinya dia punya besar yang sama. Ini juga harusnya sama. Berarti jelas ya adik-adik. Oke. Saya lihat dulu masih ada nggak pembahasan soalnya. Oh, udah nggak ada. Oh, ada nomor 1 nih, nomor 8, satu nomor lagi ya.
Oke, saya bahas aja langsung. Nomor 8 ini soalnya adalah sebuah N buah kapasitor identik memiliki kapasitor sebesar C yang tersusun secara paralel dalam satu rangkaian kapasitor. Apabila tiap-tiap kapasitor dipasang seri dengan sebuah kapasitor 3C, besar kapasitas total susunan kapasitor tersebut adalah, nah jadi ceritanya ada sebanyak N kapasitor yang dia itu tersusun seri dengan muatan 3C. Jadi kalau seandainya kita gambarin, nah anggaplah misalnya ini kapasitor C-nya, dia tersusun seri dengan kapasitor 3C. Nah, di mana untuk kapasitor yang seperti ini itu ada N buah dan dia itu tersusun secara paralel. Nah, berarti kan kayak gini. Nah, dan seterusnya ya, karena kita nggak tahu nih dia ada berapa buah. Jadi untuk menghitung berapa C totalnya ya, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa rangkaian seri ya, atau kapasitor total pada rangkaian seri ini. Nah, untuk menghitungnya langsung aja kita masuk ke persamaan ini. 1/CS sama dengan 1/C tambah 1/3C. Penyebutnya disamakan menjadi 3C sehingga diperoleh 3/3C ditambah 1/3C. 3 tambah 1 adalah 4, berarti 1/CS sama dengan 4/3C, atau CS-nya sama dengan 3/4C. Nah, sekarang kita bakalan menghitung berapa C totalnya. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa banyaknya kapasitor tersebut, berarti kita buat aja sebagai N, yaitu C total sama dengan N dikali CS. CS-nya adalah 3/4C atau 0,75C. Tinggal dikalikan dengan N, dapatnya adalah 0,75 NC. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.